Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal amma ba'd. Yang kami hormati Jami'ul Masyayikh, wabil khusus Masyaikh Boyo, pengasuh pesantren Boyo, Haji Muhammad Anwar Mansur, Haji Abdullah Rahadi Mahfuz. Yang kami hormati segenap guru yang dari Boyo yang ikut hadir di dalam acara Tuhan Masal. Ada Agus Aminullah, ada Agus Syarif Hakim, Agus Asani, dan segenap keluarga saya sendiri ikut hadir di sini. Saya sekalinya, dan juga yang kami hormati tuan rumah pengasuh Pondok Rahmatus Syifa, Bapak Haji Nur Salim, dan juga yang kami hormati Bapak Yayat Tamimi, beserta para senior para alumni yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Begitu juga Ketua Pengurus Wilayah Dimasar Jawa Barat Haji Ubaidillah Haris dan segenap jajarannya. Begitu juga kami ucapkan tahniah kepada pengurus Dimasar dan pengurus lembaga Isyadul Mujahidin yang baru dilantik. Kami ucapkan selamat berjuang. Semoga hikmah panjenengan bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi semua ini. Begitu juga para hadirin hadirat, para wali murid, santri-santri Boyo baik yang di induk maupun di pondok cabang Majalengka yang dirahmati Allah. Begitu juga jamaah putri, jamaah sholawat hidir atau sholawat rahmat, namanya apa jamaah sholawatnya? Komunitas pencinta Nabi ya. Semoga berkahnya banyak membaca sholawat, tambah gelis. Maka yang gelis, kalau tidak itu gelis itu cepat kaya. Gelis ya. Di sini tidak tahu gelis apa namanya. Gelis, cantik. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami ikut bersyukur acara pengukuhan Ketua Dimasar, kepengurusan Dimasar dan lembaga Ijtihadul Mujahidin, lembaga Ijtihadul Mubalighin bisa dilaksanakan di pondok pesantren Rahmatus Syifa. Ini pondok yang luar biasa. Jalannya bertoping-toping ya. Naik dulu luar biasa. Tapi beginilah, ini gambaran daripada kehidupan. Dalam kitab tasawuf dikatakan bahwa dalam kehidupan kita itu digambarkan seperti kita naik gunung, naik puncak gunung. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita untuk mencapai puncak, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti, itu juga perjalanannya digambarkan seperti kita mendaki gunung. Yang satu sisi ada tebing, yang satu ada jurang. Kalau
kita tidak hati-hati bisa menabrak tebing, bisa masuk ke jurang. Begitu juga dalam kehidupan kita mengarungi kehidupan kita untuk mencapai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini digambarkan kehidupan seperti ini. Kita hidup ini supaya hati-hati agar tidak melanggar syariat, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita ingin mencapai puncak gunung ini harus dibutuhkan ada ulama. Coba panjenengan bayangkan ketika naik ke gunung sini, ya, ke daerah ini, ya, tidak usah pakai lampu, tidak ada lampu penerangan jalan, kira-kira bisa sampai apa enggak? Kita jalan ke sini dalam keadaan gelap waktu malam hari, kita tidak pakai senter, kita tidak ada penerangan, kira-kira di mana tersesat? Jadi kan mau masuk ke hutan, bukan masuk ke sini. Nah inilah gambaran sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-ulama surujul azminah. Ulama merupakan lampu lentera penerang suatu zaman. Al-ulama surujul azminah. Ulama adalah lampu penerang daripada masyarakat sekitarnya. Kalau kita melakukan perjalanan hidup, melakukan perjalanan hidup, mengarungi kehidupan ini tanpa dituntut oleh ulama, maka resikonya kita akan tersasar atau masuk ke jurang. Maka dari itu bersyukurlah, ya, panjenengan semua teteh bilis-bilis, dibimbing oleh Kiai Salim untuk memperbanyak membaca sholawat dan diisi pengajian, karena ini merupakan petunjuk jalan kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Al-ulama surujul azminah. Maka dari itu bersyukur di tempat yang terpencil ini ada pondok pesantren. Dikatakan oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Amin Al-Bani dari Cidahu Banten Tagasari, seorang waliun min auliya mengatakan ilmu itu tidak bisa untuk disembunyikan. Kalau Kiai Nur Salim ingin bersembunyi di sini, tidak bisa. Yang tidak mau diajak sembunyi itu ilmunya. Sebenarnya dia mau mengikuti proses mau bersembunyi, ya tidak dicari orang, tapi tetap akan dicari orang karena berkah ilmunya. Yang tidak mau diajak bersembunyi ilmunya. Maka dari itu walaupun di tempat yang terpencil ini, karena ada orang yang berilmu, maka akan tetap didatangi orang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi setelah dijelaskan di Boyo beberapa kegiatan dan beberapa jumlah santrinya, dan alhamdulillah memang Boyo ini mendidik santri yang diutamakan ketika pulang adalah untuk nasrul ilmi, untuk menyebarkan ilmu. Ya, ini dan alhamdulillah para alumni ini sudah banyak yang melaksanakan mengajar sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi ada komunitas pencinta sholawat, ya, yaitu dengan membaca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, paling sedikit sehari 1000 kali. Diterangkan di dalam kitab Fadilatus Sholawat, sholawat ini ada yang menamakan sholawat tidir. Kenapa? Karena ketika waktu Nabi Khidir hidup, waktu zaman Nabi Musa, Nabi Khidir jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ini Nabi kita membaca sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan sholat di. Dan Nabi itu sampai sekarang masih hidup. Jadi ada Nabi yang masih hidup, yaitu Nabi Khidir yang menjaga lautan. Kemudian ada Nabi Ilyas yang menjaga hutan. Kemudian ada lagi Nabi Idris yang sementara ini masih di langit. Itu para nabi. Kemudian ada Nabi Isa. Jadi ada Nabi empat yang masih hidup. Nabi Khidir. Nah, kalau ingin ketemu Nabi Khidir sering laut. Nah, ini ya. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya suci, para wali-wali dikasih Allah biasanya bertemu dengan Nabi Khidir. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini dikatakan sholat Khidir. Di dalam kitab Fadilatul Sholat dikatakan sholat rahmah. Kenapa dikatakan sholat rahmah? Karena orang yang memperbanyak membaca sholawat ini banyak disayang diiman sama orang. Amin. Insya Allah ibu-ibu kalau rajin membaca sholat disayang sama suaminya. Amin. Ya. Malah suaminya kalau punya dompetnya dititipkan istrinya, yang bawa istrinya, ya. Tapi istrinya dibawa sendiri. Kalau yang membawa dompetnya istrinya itu kok uangnya tak dibawa sendiri, ini sholawatnya kurang banyak. Ya. Kalau suaranya ditambah banyak, insya Allah dompetnya, isinya, ATM-nya, istrinya yang bawa. Jadi, amin ini semuanya ya. Ini berarti bapak-bapak ini nggak ada yang menitipkan dompetnya ke ibu. Masih amin, masih berdoa, berarti berharap bapaknya yang bawa uangnya ini istri. Nah ini barokah sholat ini adalah untuk semua hajat. Orang yang ingin punya hajat memperbanyak sholat Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran syaratnya Nabi Muhammad SAW akan dimudahkan, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sudah terbukti di Pondok Pesantren Lirboyo bahwa sholat ini spesialis kalau untuk yang lagi bangun. Ibu-ibu yang lagi bangunkan apa namanya rumah untuk putranya yang sudah menikah, memperbanyak sholat, insya Allah dilancarkan oleh Allah. Amin. Nanti pasirnya datang sendiri, ya, besinya datang sendiri, ya, maka nanti semennya datang sendiri. Pas waktu bayar tapi barokahnya sholat ketika waktunya bayar ada yang bayar sendiri. Allahumma sholli sayyidina. Ini barokah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kami praktekkan ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka itu yang lagi bangun ini pondok ini semoga berkah komunitas sholat ini dilancarkan oleh Allah SWT bangunnya. Maka dari itu teorinya kalau lagi bangun jangan stop, walaupun modalnya pas-pasan tetap dilanjutkan walaupun hanya ada tukang satu, kuliah satu. Jangan sampai berhenti kan mulai lagi berani. Ya, insya Allah kalau sholatnya kenceng Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan. Ya, amin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi saya turut bahagia, turut senang, turut saling telaten mengenai ibu-ibu. Kenapa? Sebab ibu ini penting sekali. Dikatakan al-um adalah satu pula bagi anaknya. Seorang ibu ini merupakan madrasah pertama daripada anak. Pasti seorang anak akan meniru ibunya. Kalau ibunya memberi suri teladan yang baik, insya Allah anaknya akan menjadi orang yang baik dan sebaliknya.
Maka itu dari ibu ini adalah suatu jabatan yang mulia sekali. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-jannah tahta ahdamil rumah. Surga ada di telapak kaki ibu. Artinya apa? Bukan kok berarti kakinya ibu walaupun Korengan. itu ada surganya, bukan artinya anak yang taat biru kepada ibu maka dia akan dijamin surga. Jadi kuncinya surga adalah taat berbakti biru terutama kepada ibu. Sehingga suatu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling layak aku temani di dunia ini? Jawabnya Rasulullah, ummuka. Kemudian siapa Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa Rasulullah? Abuka. Rasul mengatakan bahwa siapa yang paling layak aku temani? Pertama disebutkan sampai 3 kali ibumu 3 kali, baru menyebutkan bapaknya. Setelah 3 kali disebutkan ibunya. Artinya apa? Artinya ketaatan anak, khidmahnya anak kepada ibu ini lebih didahulukan ketaatannya daripada bapak. Dan begitu juga sebaliknya, seorang ibu ini doanya mandi, mandi bahasa Mustajab. mustajab, ya, mustajab Tuhan. Maka dari itu ibu-ibu yang ada di sini yang ikut pengajian diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pangkat yang luar biasa. Maka dari itu pangkat yang seperti ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan diasah dengan sebaik-baiknya. Seorang ibu yang mempunyai doa yang mustajab ini harus diasah. Seorang ibu yang harus rajin sholat malam mendoakan kepada anak-anaknya. Seorang ibu kalau bisa berpuasa untuk menyehatkan anaknya, biar anaknya menjadi orang yang soleh. Bagaimana ceritanya wali besar Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni menjadi wali besar ini karena ketaatannya, hikmahnya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni itu hidup di masa zaman Rasulullah SAW. Sebetulnya Uwais Al-Qarni bisa hadir ke Madinah untuk menemui Rasulullah, tapi Uwais Al-Qarni belum mendapatkan izin dari ibunya. Kalau Uwais Al-Qarni ketemu Rasulullah berarti Uwais Al-Qarni sahabat, ya. Tapi karena beliau merawat ibunya dengan luar biasa, akhirnya Uwais Al-Qarni mendapatkan pangkat kewalian yang besar, sehingga sampai Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, apabila nanti datang dari Yaman seorang yang namanya Uwais Al-Qarni yang ciri-cirinya ada penyakit belah yang masih membekas, maka kamu minta doa kepadanya. Ini sampai sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali disuruh minta doa, ini kan berarti luar biasa. Dan ini juga mengajarkan bahwa kita sunnah minta doa orang yang pangkatnya lebih besar dari kita, dan juga kita sunnahkan minta doa kepada orang yang pangkatnya lebih bawah dari kita. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Karena dia bersiap-siap untuk merawat ibunya, digendong kemanapun, ya, kalau ingin bekerja atau ingin berwudu, seperti ini yang digendong Uwais Al-Qarni. Latihannya apa? Latihannya membawa anak onta naik turun gunung sampai seperti itu, tenaga dan pikiran total kepada ibunya. Begitu juga kesuksesan Imam Syafi'i ini juga atas doa dari ibunya, semangat motivasi dari ibunya. Walaupun juga peran seorang bapak tidak luar biasa. Karena apa? Karena Imam Syafi'i itu dilahirkan dari Syekh Idris, yang mana suatu saat Syekh Idris itu berjalan-jalan,
pas di sungai menemukan buah delima. Kemudian buah delima saking laparnya, buah delima itu dimakan. Setelah sadar habis baru ingat loh, ini saya makan buah delima ini buahnya siapa? Padahal sudah nemu di kalian kintil itu apa? Palin. Hanyut di di sungai. Itu pun berpikir ini kan pasti banyak orang saya harus minta tolong. Artinya apa? Anak yang soleh ini akan lahir dari orang tua yang memakan harta yang halal. Jadi Imam Syafi'i mencari siapa yang punya buah delima ini, akhirnya temukanlah ada buah delima yang tumbuh di pinggir sungai itu. Akhirnya minta maaf, minta ikhlasnya, minta ridhonya kepada orang yang mempunyai buah delima. Ketika orang yang dimintai buah delima ini dimintai ridho, apakah dijawab saya ikhlaskan itu? Enggak, ditahan dulu. Gak kayak santri-santri itu, mereka untuk diri dulu karena nolong kebukiainya, nolong kiainya, gabung kiainya, ketika mau belum minta halal ilmunya saja boleh diambil, apalagi cuma tebu macam ini cerita santri yang dulu sebelum banyak makanan snack. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Itu apa yang terjadi ketika Syekh Idris Sowan kepada pemilik buah delima ini? Tidak saya haramkan. Kamu harus merebus semuanya ini dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus menikahi putri saya. Syaratnya gitu. Tapi putri saya ini buta, putri saya ini lumpuh. Kamu mau enggak? Ya karena minta halal itu artinya mau. Ternyata yang terjadi setelah akad nikah ditemukan ternyata buta itu bukan karena buta betul enggak, tapi karena matanya terjaga, tidak suka kelerak-klerok. Lumpuh dikatakan lupa apa? Karena orangnya istiqomah di rumah, tidak suka ngabuburit, tidak suka kelalaian, anak yang solihah. Akhirnya dikawin. Nah, akhirnya lahirlah Imam Syafi'i. Ini juga berkah doa dari Imam Syafi'i bagaimana ketika sudah ditinggal oleh ayahnya, bagaimana ibunya ini mendukung Imam Syafi'i untuk mencari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ini juga kisah daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari dilahirkan dalam keadaan buta. Ibunya karena susah, tiap malam susah, sholat malam. Mintalah berdoa kepada Allah. Akhirnya suatu saat di dalam doanya dia ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa nanti anakmu ketika umur 2 tahun akan normal bisa lihat, tapi syaratnya harus menjadi orang yang manfaat. Akhirnya betul setelah 2 tahun sembuh, makanya akhirnya Imam Bukhari yang masih kecil ini dipondokkan ke ulama-ulama oleh ibunya. Akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Ini adalah peran daripada ibu-ibu yang luar biasa. Allahumma sholli. Dari itu ibu-ibu sekalian yang sedang memondokkan anaknya atau anaknya masih belajar ini supaya membacakan Fatihah ya. Dibacakan Fatihah waktu baca sholat maghrib. Ini menurut saya harus kayaknya membaca Fatihah biasa, tapi waktu membaca karena duduknya karena stain, ini yang busuk dibaca 3 kali tanpa nafas. Karena duduknya karena stain, karena duduknya stain, karena duduknya stain, sambil sungguh-sungguh menjalankan setelahnya supaya diberi sukses di dalam menuntut ilmu. Ini saya jasakan dari terus ya. Nah, ada juga sebagian para ibu-ibu yang sukses di dalam mendidik putra-putranya apa?
Yaitu putranya ketika ujian itu dipuasai, ya. Ketika hari kelahirannya dipuasai. Yang repot kalau anaknya 9. Tiap hari. Ya, tiap hari puasa terus ini repot. Ini kunci sukses daripada anak adalah doa dari orang tua. Sehingga dikatakan di dalam hadis, doa walid liwaladi kat doa nabil umati. Masya Allah. Maka dari kita sebagai orang tua ini jangan sampai melupakan sholat malam mendoakan kepada putra-putranya. Karena apa? Didahulukan oleh Nabi, doa walid liwaladi kat doa nabil umati. Doanya orang tua terhadap anak ini seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ya, kalau ingin sukses berarti kita sebagai orang tua ini harus selalu mendoakan kepada anaknya. Maka dari itu seseorang yang berhasil sukses, yang punya ilmu, punya karir yang luar biasa, ini tidak boleh sombong bahwa apa yang kami capai karir dan ilmu ini karena kerja keras saya. Ini tidak boleh. Dia menyombongkan diri, doa saya mustajabah karena istighosah saya, karena hasil sholat malam saya, doa saya. Tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang mengatakan dia sukses karena doanya, karena ikhtiarnya, ini dinamakan orang yang sombong. Maka dari itu orang-orang yang sukses, kita orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesuksesan, ini harus ya menggantungkan atau harus meningkatkan bahwa apa yang telah kita capai ini adalah semata-mata doa dari orang tua kita, doa dari guru kita. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Ini harus menjadi pedoman kita. Kita sukses ini adalah karena doa dari orang tua kita dan juga doa dari guru kita atau kiai kita. Ini harus menjadi tertanam di dalam hati kita supaya tidak dikata sebagai orang yang sombong. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi tadilah apa barokahnya sholatnya. Ada yang mengatakan sholat Jibril. Karena apa? Ketika Malah Jibril itu ketemu dengan Nabi Adam, yaitu ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan, kemudian Siti Hawa diciptakan. Ketika Siti Hawa dilihat oleh Nabi Adam ingin sentuh oleh malaikat Jibril, tidak boleh. Oleh Siti Hawa tidak diperbolehkan sebelum ada mas kawinnya. Mas kawinnya apa? Yaitu mas kawinnya membaca sholat. Akhirnya membaca sholat Jibril. Ada lagi, ini dinamakan oleh Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas masih ingat kan? Iya. Orang Probolinggo yang bisa melipat gandakan. Ini saya dikasih tahu sama orang Tegal Bubuk yang jadi imam istighosahnya. Ini sholat ini dinamakan sholat kuyul. Nah, sholat ini barokahnya banyak sekali. Dulu ketika orang berperang, zaman dengan Belanda dulu itu juga ada yang sebagai militernya Sallallahu. Sehingga ketika dia berperang, musuh tidak bisa melihat. Artinya sholat ini bisa untuk menghilang. Ya, tapi jangan sampai dipraktekkan sekarang dalam keadaan damai. Kalau baca sholat ini pengen hilang, nanti tidak balik lagi. Pengen hilang, baca sholat yang banyak, sholat hilang tidak kembali lagi. Jadi apa? Bisa suaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhormati Allah, yang jelas berkah dari sholat ini nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dikatakan tadi bahwa membaca sholat dengan menyebabkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kecintaan harapan kita lebih besar maupun aman. Kita diberikan orang-orang yang kita cintai.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang nafi'an dan membawakan kebaikan ini. Juga kami ucapkan di masa masyarakat ini kalian punya tugas yang berat di sini, karena di sini ada produk cabang Lirboyo yang dimajukan. Semoga kalian bisa menjadi fasilitator yang paling dekat di sini, yang paling bertanggung jawab, bisa ikut memberikan khidmat kepada produk masyarakat ini. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ada kepada Amin Sebro, semoga Ibu Kesulitan konjuk dari Bulan Kubus Kebetulan ini adanya Al-Fatihah. Kemudian saya tambah sekali lagi ibu-ibu atau bapak-bapak juga ini saya tambah ijazah. Kalau pengen rumahnya rezekinya lapang ya, ini ada ijazah dari saya ilmu dari Maimun dan hadisnya. Kalau kita masuk rumah supaya membaca surat Kulhu, ya. Ini nanti mau ibu mau pulang atau masih pergi lagi? Pulang benar, pulang ya. Nanti jangan lupa ketika mau masuk rumah membaca Kulhu, ya. Jadi setiap kita masuk rumah itu membaca Kulhu minimal sekali lah ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah biar rumahnya banyak. Di sini ada pedagang enggak? Ya. Ada korban enggak? Ya. Punya toko enggak? Ya. Nah, ini ada jasa juga. Kalau punya toko dari terus kalau mau membuka toko diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19. Sesuai dengan jumlah Bismillah. Waktu membuka tokonya ini menghadap kiblat membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Iya. Begitu juga waktu tutup dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Ya. Kalau yang dipaksa sebelum buka apinya dibacakan apa? Bismillah 19 kali. Ketika mau tutup dibacakan Bismillah. Ini dari berkah, dari yang habis, seluruhnya kumpul. Kadang ada pedagang itu dagangannya habis, uangnya habis. Pengelolaan lagi habis uangnya. Ya. Jadi jasa kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim kan enteng ya. Ya. Cuma yang penting ingat ya. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali ketika mau buka, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim ketika mau tutup. Dan yang ketiga yang kami jasakan adalah doa Adam. Allahumma inna katakan musiri wa alaniyati wa alaniyati wa alaniyati wa alaniyati wa alaniyati wa alaniyati inna billahi wa anta Allahumma inni as'aluka imanan kamilan yubasyir qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lam annahu la yusmi'uni illa rabbil alamin wa qad ini saya jelaskan. Nanti mushafnya minta ayat atau salim ya. Ini doa ini biasanya kita baca di belakang makam Ibrahim, tapi mushaf di belakangnya sayang dapatkan dari nama itu sangat berbeda dengan yang ketika diunding atau di kitab manasik itu. Ini nanti sudah dijelaskan. Insya Allah kalau kita punya hajat, asal Quran ini sudah diungkap, sudah diistiqomah dibaca, kalau kita punya hajat akan dimudahkan oleh Allah SWT. Maka dalam kitab Quran dikatakan barang siapa yang istiqomah membaca ini akan diampuni dosa-dosanya dan juga segala kebudayaan akan diampuni oleh Allah. Langsung diminta-minta. Ya. Ada mubalek yang kerja mesti harus pergi ke sana kemari. Kok belum punya
mobil untuk apa namanya bepergian, ya belum sampai berdoa sudah ada tempatnya ini dan seperti itu. Jadi barokah doa dan nanti kalau saya dimasukkan juga hanya pecinta sholat gitu ya, ini masalah. Lillahi ta'ala wa syafa'al rasulullah Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.